Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu.
Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Ruangannya ada di ujung koridor. Semoga berhasil. Wow, kamu tidak sering melihat orang secerewet itu di rumah sakit ini. Sekarang aku merasa dipermalukan. Teman-teman, aku suka melihat raut wajah kalian. Aku akan mengirimkan ciuman buat kalian. Wow, hey. Sebentar. Dia cantik sekali. Hey, kalian mau kemana? Duduk silakan dan tunggu dipanggil. Selamat siang. Halo, duduklah di kursi dan kita akan mulai. What? Waduh. Maaf, aku agak kikuk hari ini. Okay. Ini adalah kesempatanku. Baiklah Lilia dan Lola, ini saatnya kalian. Tidak ada lagi duduk di dalam balon-balon itu. Saatnya menghirup udara segar. Sinilah sayang. Apakah kamu menyukainya? Cantik sekali. Aku juga harus terlihat ganteng depannya. Bagaimana namamu? Apa ini? Jadi itu kau lagi memalukan, keluar dari rumah sakitku. Sekarang juga. Wow, kamu punya anak? Bagaimana jika kamu duluan? Masuklah. Terima kasih. Halo. Aduh. What? Jangan pedulikan. Dia baru saja minum. Jadi kamu telah minum? Aku rasa tidak apa-apaan ini. Oh, jadi kamu datang dengan ikan. Ini adalah puncak penghinaan. Keluar dari klinik. Ini tidak boleh ada binatang masuk sini. Apakah itu cukup? Oh, tidak. Oh, tidak. Aduh, sakit. Aku baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Oh, betapa aku mencintai tikusku. Kalau aku suka sekali dengan dia. Could you please? Gadis-gadis silahkan masuk, tapi hewan tidak boleh masuk. Jadi kura-kuramu lucu pun harus tinggal di sini. Aku bahkan memiliki akuarium khusus untuknya untuk beristirahat sementara. Ini, silakan. Silakan masuk. Oh tidak, Jerry si tikusku, aku juga harus meninggalkanmu. Siapa mereka menyuruhku melakukan ini? Aku akan mau masuk dengan dirimu, Jerry. Kamu tidak akan keberatan jika aku menempatkanmu di bawah topi, kan? Aku bahkan telah membuat topi double bottom untuk membuat Jerry merasa senang. Seperti ini. Dan juga pintu rumahnya akan menjadi hal yang paling lucu di dunia. Bentuknya hati berwarna merah. Bagaimana? Silakan masuk. Sekarang kita bisa masuk dengan tenang. Berhenti di sana. Apa yang ada di bawah topimu itu? Ini tidak ada apa-apa. Oh, kalau begitu silakan masuk.
Selamat siang. Halo, silahkan duduk di kursi. Dan ceritakan apa yang mengganggumu di gigi. Aku memiliki sakit gigi. Aku bahkan tidak bisa bergerak dengan baik. Biasanya masalah itu tidak ada berhubungan dengan gigi. Sekarang aku tahu kenapa kau tidak bisa bergerak. Apakah ada sesuatu yang tidak jelas? Dilarang membawa binatang dan sekarang keluar dari sini. Tunggu sebentar. Apa itu di tanganmu? Oh, ternyata kelinci. Ini sangat jelas dan sangat lucu, tapi ini tidak boleh masuk. Tidak boleh? Apa yang harus aku lakukan dengan Murziku? Kita harus menyembunyikan tasnya di suatu tempat. Sepertinya... Oh, benar! Aku akan memakainya sebagai perut di bawah jumperku. Maka tidak akan ada yang tahu yang di sana. Oh, sebentar. Wah, kamu akan segera punya anak. Ayo, aku akan membantumu. Silakan masuklah. Dan hati-hati. Wah, ini banyak. Aduh, ini apa ini? Oh, halo. Maafkan aku, silakan. Kamu sedang hamil. Silakan duduk di kursi dan duduklah dengan nyaman. Yeay, aku berhasil. Murzi, kamu bisa keluar sekarang. Kamu sudah aman dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku sangat menyukaimu. Dan aku akan menjelaskan. Apakah kamu mendengarnya? Apa yang kamu dengar? Aku tidak mendengar apa-apa. Murzi, diamlah. Oh no! Oh, jadi tidak aku yang membayangkannya. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku pikir kamu hamil, ternyata kamu berbohong padaku. Silakan kamu keluar dari ruangan ini sekarang juga. Aku tidak menyangka akan dicari di sini. Baiklah, kamu hanya perlu percaya diri. Sebentar dulu, kamu bermain basketbol? Aku juga dulu mendedikasikan hidupku untuk bermain. Aku juga punya medali. Berikan aku bolanya. Aku tidak mau. Kenapa begitu? Itu dia. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan. Lari! Stop! Aku akan menyusulmu. Cepat sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Silakan masuk. Aku akan memeriksa gigimu. Oh, benar. Aku tahu kamu. Kamu Quentin Smith. Aku melihatmu di TV. Boleh minta tanda tangan? Tolong. Sebuah foto. Itu mudah sekali. Sudah selesai. Terima kasih banyak. Very much. Hentikan, dokter. Dia menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mau melepaskan bolanya. Berikan kembali kepadaku sekarang. Aku akan ambilnya nih. Apa yang terjadi di sini? Aku tak akan berikanmu. Oh, kamu tahu aku mungkin harus pergi. Terima kasih atas waktu kalian. Dan aku juga meminta tanda tangannya. Sungguh tidak sopan. Aku rasa mereka tidak mengizinkan hewan di ruang praktik dokter gigi ini. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Euro di sini. Sementara perawatnya sibuk memotret, aku pikir aku akan menyelinap masuk dengan mantel putih. Aku rasa mereka tidak akan bermasalah dengan karyawan mereka. Aku akan menyembunyikan Yora di dalam lemari obat. Rencana yang sangat jenius. Video di Parara lucu sekali. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Letakkan teleponnya. Maaf, aku terbawa suasana. Yeay, aku bisa berhasil. Hal yang paling utama adalah aku membawa Yora bersama. Ini sangat ide yang sangat bagus. Sekarang kamu bisa masuk ke sini. Ini adalah kesayanganku dan kemenangan kecilku. Selamat siang, apakah kita sudah mulai perawatan? What? Nancy, halo. Apakah kamu sedang menelpon lagi? Hey! Halo, tidak membayangkan sesuatu. Sebentar, aneh. Dokter sudah ada di sana? Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada kelinci di kantorku? Apakah kamu akan pergi atau aku harus mengusir kamu? Aku baru saja pergi, mengapa begitu marah? Apa yang telah terjadi? Sebentar, dan selanjutnya, ini aku. Doakan aku. Sebentar, buka bukunya. Aku harus tahu apa yang ada di dalamnya. Aha, itu yang aku pikirkan. Hamster ini sangat lucu. Tapi tidak boleh hewan ke rumah sakit. Jadi aku akan menaruhnya di kandang sementara kamu periksa gigimu. Tenang saja, dia akan aman di sini. Silahkan masuk. Tidak bisa. Apa yang harus aku lakukan dengan Michael si show aku? Aku kira ini juga berlaku untuk serangga. Aku rasa aku punya rencana.
Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyelinapkan sebotol vitamin. Ada alasan mengapa aku selalu menonton film ninja. Bergerak secara diam-diam adalah keahlianku. Selesai. Nah, sekarang kita bisa masukkan Michael ke dalam toples ini. Mereka akan membiarkanku masuk dengan vitaminnya. Silakan masuk, sayangku. Kita bisa masuk. Oh, oke, itu seperti yang kulakukan. Oh, sebentar. Apa yang ada di dalam toples itu? Vitamin? Baiklah, mereka baik-baik saja, masuklah. Aku pikir aku akan membuat rekor. Oh, halo. Aku tidak melihatmu di sana. Duduk dan mari kita mulai. Michael, apa kau masih hidup di sana? Kita sudah di sini. Aku bisa mengeluarkanmu selama beberapa detik. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan lama. Aku akan membersihkan gigiku lalu kita bisa pulang. Apa kau mencari sesuatu? Aku sedang terburu-buru. Mencari vitamin. Oh, untunglah kau milikinya. Berikan padaku. Mungkin tidak. Aneh, di mana semua vitamin? Kenapa toplesnya kosong? Oh, ini tidak kosong sama sekali. Siapa yang kau bawa kemari? Memalukan. Keluar dari kantorku. Baiklah, berikan saja Michael. Dia adalah sayangku.